Krim pemutih bikin glowing instan. Hati-hati bisa jadi mengandung merkuri yang bikin kulit dan tubuhmu sengsara. Halo semuanya, dengan Dr. Albert, dokter umum kembali mengedukasi. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sempat viral. Ada pengusaha yang ditangkap karena produk skincare-nya itu ternyata mengandung merkuri. Dan sebenarnya hal ini terus jadi isu berulang ya dari tahun ke tahun, penggunaan merkuri dalam kosmetik. Mungkin kamu juga pernah dengar cerita orang yang wajahnya awalnya mulus banget, kinclong seketika, tapi beberapa bulan kemudian justru muncul jerawat batu, kulitnya menipis, atau warna kulit jadi belang-belang. Nah, ternyata tidak sedikit kasus seperti ini yang diduga akibat penggunaan krim yang mengandung merkuri. Merkuri adalah logam berat yang sangat toksik, tapi karena efeknya yang cepat dalam mencerahkan kulit, masih banyak produsen nakal yang memasukkannya ke dalam krim pemutih tanpa mencantumkan di label. Kulit memang tampak cerah dalam waktu yang singkat karena produksi melanin ditekan habis-habisan. Tapi di balik itu, merkuri masuk ke dalam darah, merusak ginjal, otak, dan sistem saraf. Jadi bukan cuma soal tampilan luar, tapi dampaknya bisa sangat serius buat tubuh kamu. Oleh karena itu, BPOM melarang penggunaan produk yang mengandung merkuri. Nah, kalau kamu bertanya-tanya bagaimana cara mengenali krim yang mungkin mengandung merkuri, ciri-cirinya biasanya krimnya berwarna mencolok atau terlalu putih mengkilap. Baunya tajam seperti logam, mungkin dikemas tanpa label jelas atau tanpa nomor registrasi BPOM. Dan hasilnya tampak terlalu cepat seperti putih kilat dalam 3 hari. Wah, ajaib banget. Nah, kalau kamu merasakan kulit jadi semakin tipis, gampang iritasi, atau justru makin bermasalah setelah berhenti pakai, hati-hati. Bisa jadi itu adalah krim dengan kandungan merkuri. Lalu, kalau bukan merkuri, bahan apa yang aman untuk membantu mencerahkan kulit? Sekarang sudah banyak bahan aktif yang sudah terbukti secara klinis bisa membantu meratakan warna kulit dan memperbaiki tekstur seperti misalnya niacinamide, vitamin C, arbutin, atau retinol. Tapi penting untuk dicatat bahwa walaupun lebih aman dibandingkan merkuri, bahan-bahan ini juga tetap harus digunakan dengan hati-hati. Misalnya, retinol itu tidak dianjurkan untuk ibu hamil karena ada potensi risiko pada janin. Bahkan, arbutin dan vitamin C dosis tinggi juga sebaiknya digunakan dengan pengawasan jika kamu sedang hamil atau punya riwayat kulit sensitif. Jadi, bukan berarti semua bahan bebas merkuri itu otomatis aman. Dosis, cara pakai, dan kondisi kulit masing-masing orang itu tetap jadi pertimbangan utama. Dan inilah pentingnya konsultasi ke dokter, khususnya spesialis kulit. Jadi, jangan anggap remeh krim racikan tanpa nama dokter atau tanpa label yang jelas. Kalau kamu sedang dalam perjalanan merawat kulitmu, mulailah dari pemahaman. Kulit itu butuh waktu untuk pulih dan memperbaiki diri, tidak ada yang instan. Produk yang sehat tidak bekerja dalam 2 hari, tapi memberikan hasil yang stabil dalam minggu dan bulan yang konsisten. Dan yang paling penting, tetap lindungi kulit dari sinar matahari, penuhi nutrisi dari dalam, dan jaga hidrasi. Semua itu juga anti-aging alami yang nggak kalah penting. Jadi, sebelum kamu beli krim yang diklaim bisa membuat kulit putih secepat kilat, tanya dulu ke diri sendiri, aman nggak? Jelas nggak? Terdaftar nggak? Karena kulitmu itu bukan kertas yang bisa dihapus ulang, tapi organ hidup yang kamu bawa seumur hidup. Rawat dengan cara yang bijak dan bertanggung jawab. Kalau kamu merasa video ini penting dan bisa membantu orang lain agar tidak terjebak ke dalam skincare yang berbahaya, yuk bantu share sekarang juga. Edukasi sederhana hari ini bisa menyelamatkan kulit, ginjal, bahkan masa depan seseorang. Dan jangan lupa, cantik itu proses, bukan trik cepat yang menyakitkan diam-diam.